Jodoh pilihan orang tua. Bab 4. Dijodohkan dengan anak-anak. Arkan menundukkan punggung sambil menutup mulutnya dengan satu tangan. Terlihat sekali ia sedang berusaha menahan tawa yang kapan saja bisa meluncur dari mulutnya. Adriana menyesap latte yang berada di atas meja dengan ekspresi kesal. Kalau mau tertawa silakan saja, ketusnya setelah satu sesapan lattenya. Tawa Arkan segera membahana. Lelaki itu sampai memegangi perutnya saking asyik tawa tersebut. Adriana menghela napas berat. Ternyata salah sudah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Arkan. Bukannya memberi solusi, Arkan malah menertawainya. Arkan mati-matian menelan tawanya melihat ekspresi kesal Adriana. Konyol menurutnya kisah yang baru saja Adriana sampaikan. Adriana bilang bahwa perempuan itu dijodohkan dengan laki-laki yang usianya 4 tahun lebih muda dari perempuan itu sendiri. 4 tahun lebih muda dan semua orang berkonspirasi untuk menyetujuinya. Arkan geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin Adriana yang dewasa dijodohkan dengan laki-laki yang baru lulus SMA? Tapi Arkan tahu bahwa penilaian satu orang dengan orang lain itu berbeda. Atas pikirannya itu Arkan berkata, mungkin ada yang berbeda dari anak itu sampai kedua orang tua kamu setuju. Memang, Adriana mendengkus. Itu karena papanya sahabat papa. Jadi ini adalah perjodohan bisnis. Nanti kalau bisnis keluarga kami hancur, hancur juga pernikahanku. Arkan terkekeh mendengar jawaban yang diucapkan dengan sarkasme penuh itu. Orang tua kamu tidak akan menjuruskanmu ke dalam jurang, Adriana. Mereka pasti ingin yang terbaik. Kalaupun laki-laki yang dijodohkan denganmu itu masih anak-anak, tidak berarti dia tidak bisa bertanggung jawab atas kamu. Kenapa kamu malah membela dia? Mata Adriana menyipit. Aku tidak membelanya, aku hanya berpendapat dari sudut pandangku sebagai sesama lelaki. Mungkin ada baiknya bila kamu mengikuti arus dulu, Adriana. Itu tidak mudah, Arkan. Adriana ngotot. Dia kekanakan sekali. Oh, bukan. Maksudku, dia sangat labil. Dia bisa menjadi sangat kekanakan dan bertingkah menyebalkan. Lalu tiba-tiba berubah dewasa dan tetap menyebalkan. Dia sangat membingungkan bagiku. Semudah itu kamu mengenali karakternya. Kupikir kamu tidak menyukai hubungan kalian. Arkan mengangkat alis. Perempuan itu menghela napas panjang. Aku memang tidak menyukai hubungan kami. Ini bukan kehendakku. Aku juga bukan menerimanya. Tapi Fatan itu masih terlalu muda dan tidak memahami penolakanku. Tapi kupikir usia muda tidak menjadi masalah. Arkan mengedik. Selagi dia bisa mengasihi kamu dengan tulus, kenapa enggak? Masalahnya di sini adalah Adriana tidak suka berhubungan dengan anak-anak. Apa kata orang-orang nanti? Arkan saja setelah ia ceritakan hal itu, menertawainya habis-habisan. Jika perjodohan itu berlanjut, bisa habis dia ditertawai banyak orang. Hela napas berat muncul untuk kesekian kalinya. Andai Fatan tidak mengidap penyakit langka itu, segalanya akan lebih mudah. Andai papa bukan sahabat Om Manto, segalanya akan lebih mudah. Bila papanya yang overprotective saja tidak mau berbuat apa-apa, Adriana bisa apa? Oh, mata Adriana membesar. Perjodohan itu membuat pikirannya penuh hingga lupa bahwa ia masih punya dua orang laki-laki yang bisa dimintainya bantuan. Kedua kakaknya yang tak kalah protektif dari papanya. Senyum Adriana mengembang seketika. Jadi, kamu sudah memiliki rencana lain? Adriana mengangguk mantap. Aku punya dua kakak yang menyayangiku. Arkan mengangkat alisnya, lalu ia mengangguk. Baguslah, Mas. Suara manja itu. Baik Arkan maupun Adriana sama-sama memandang ke arah yang sama. Pacar kamu datang. Adriana berbisik mendapati Liliana yang menghampiri mereka dengan tatapan tak suka padanya. Well, perempuan manapun akan bersikap sama jika mendapati kekasihnya makan berdua dengan perempuan yang juga menyukai lelaki tersebut. Tapi Adriana bersumpah, meski ia menyukai Arkan, tidak ada niatnya sama sekali untuk merebut lelaki itu. Arkan pantas bahagia dengan pilihannya. Kalau begitu, aku duluan ya. Adriana kemudian meninggalkan meja itu. Ia dan Arkan sepakat bahwa Arkan yang akan membayar makan siang mereka di rumah makan itu. Sekeluarnya Adriana dari tempat itu, ia segera kembali ke kantor dan pulang pada jam 5 sore. Sampai di rumah, buru-buru ia membersihkan diri. Secepat itu pula menyambar ponsel dan menghubungi kakak tertuanya. Mas, Adriana dijodohin. Ia langsung berteriak dengan nada frustrasi begitu sambungan dijawab. Suara kamu, Dek. Terdengar hela napas. Dijodohin sama siapa?
Akhirnya ada yang mendengarnya dan mau berbicara dengan nada pengertian padanya. Sama anaknya Om Anto, dia masih anak-anak mas. Semua orang di sini berkhianat sama Adriana. Mereka semua setuju. Masa Adriana harus menikah dengan anak yang baru lulus SMA? Adriana gak mau mas, ceritanya dengan nada terdesak. Besok mas ke rumah ya, kamu tenang dulu. Adriana mengangguk-angguk. Dia tahu kalau Mas Irwan akan membantunya. Sekarang tinggal menghubungi Mas Haris, kakaknya yang lain. Kenapa, Dek? Suara itu diiringi dengan deru napas tersengal. Adriana langsung mengernyit. Pasti Mas Haris lagi musuhin Mbak Indah. Adriana dijodohin dan... Wah, bilang sama Mas, siapa laki-laki itu? Apa lebih tampan dari Mas? Lebih setia dari Mas? Lebih unggul dari Mas? Lebih... kok aku dicubit yang... Adriana memandang ponselnya dengan kesal. Dia menarik napas dalam, lalu dengan suara jerit tertahan, ia menumpahkan kalimatnya. Pokoknya besok Mas harus pulang dan bantu Adriana nolak perjodohan itu. Klik. Adriana menghempaskan tubuhnya di tempat tidur. Tidak lama setelahnya, ponselnya kembali membunyikan 2 buah notifikasi berturut-turut. Adriana bisa menebak siapa yang menjadi penyebab adanya notifikasi itu tanpa melihat namanya. Fatan Adirangga, sayang. Adriana menghela napas, entah untuk keberapa kalinya hari ini. Berhubungan dengan Fatan memang membuatnya sering menghela napas berat. Tidak mendapatkan balasan dari Adriana, Fatan justru tidak menyerah dengan melakukan panggilan. Adriana menatap layar ponselnya malas. Itu bukan panggilan biasa, tapi video call. Saat menerimanya, tampaklah wajah Fatan yang melukiskan senyum. Kangen, ujar pemuda itu gamblang. Namun bukan itu yang menjadi fokus Adriana. Katakanlah ia mesum, tapi tubuh atas Fatan yang tidak tertutup kain memang bagus. Untuk ukuran lelaki berusia 18 tahun, tubuh Fatan sudah memiliki pahatan yang nyaris sempurna. Adriana mengerjap, tersadar akan perilaku bodohnya. Bisa-bisanya ia mengagumi tubuh anak-anak seperti Fatan. Aku sudah mendaftar di universitas. Hah? Baguslah. Kamu senang? Sebenarnya Adriana tidak begitu peduli, tapi menjawab seperti itu akan menyakiti Fatan. Ia ingat bahwa perasaan Fatan sangat sensitif karena fisiknya yang tak bisa merasakan sakit. Jadi Adriana mengangguk. Aku melakukannya untuk kamu. Fatan tersenyum lebar. Kamu ngapain aja seharian ini? Kerja. Adriana menjawab singkat. Ia melihat Fatan yang tadinya terlentang berubah duduk. Lelah ya? Tanya Fatan perhatian. Istirahat Gih, jangan tidur terlalu larut biar nggak sakit. Adriana tersenyum tipis. Kamu juga. Dah. Selepas itu, Adriana segera mematikan ponselnya. Perempuan itu mengusap wajah gusar. Kenapa sekarang ia dilanda rasa bersalah karena mengajak kedua kakaknya berkompromi untuk melawan Fatan? Tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, bisa-bisa perjodohan itu tetap berjalan. Dan itu adalah hal terakhir yang Adriana inginkan. Pagi datang dengan sangat cepat. Adriana dibangunkan dengan suara ribut di dekat telinganya. Ternyata itu adalah Mas Haris yang bernyanyi dengan suara kencang falsnya. Adriana langsung terduduk. Mas, mana foto laki-laki yang lebih tampan dari Mas itu? Lelaki itu menadahkan tangan di depan wajah Adriana. Astaga, Adriana tidak menyangka Haris excited itu. Ini jam, Adriana melirik nakas. Jam 5 pagi. Apa Haris berangkat dari rumahnya tengah malam? Dek, Adriana memandang Haris sengit. Baiklah, ia tahu baik Haris ataupun Irwan sama-sama mencintainya. Tapi tidak seperti ini juga kan? Maksud Adriana menyuruh Haris datang besok adalah pada jam yang wajar, bukan di saat ayam belum bangun. Udah mas, Adriana mau tidur lagi. Perempuan itu bersiap menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Namun kalah cepat dengan Haris yang segera merebut selimut itu. Enggak bisa. Mas bela-belain datang ke sini dan nunda enak-enak sama mbak kamu gara-gara dengar kalau kamu dijodohkan. Ya udah sana pulang, usir Adriana tanpa perasaan. Lagian mas nggak bisa apa datang siangan dikit. Ini jam 5 mas. Haris terkekeh sambil meringis. Habisnya mas takut tersaingi sama laki-laki itu. Kamu kan adiknya mas yang paling mas cintai. Iyalah, orang cuma Adriana adik mas satu-satunya. Adriana menggerutu.
Haris terkekeh lagi. Ia menggeser tubuh Adriana dengan pinggulnya, lalu merebahkan dirinya di tempat kosong yang berhasil dicurinya di sebelah perempuan itu. Tidur lagi, Dek. Mas ngantuk. Dia memasang selimut. Adriana memutar bola matanya malas. Ia kembali merebahkan kepalanya di bantal. Tak perlu menunggu lama sampai suara dengkuran halus Haris terdengar. Sontak membuat Adriana tersenyum geli. Meski sudah berkeluarga, Haris tetap menjadi kakak yang sama gilanya seperti dulu untuk Adriana. Kalau Irwan ada di sini, pasti tempat tidurnya akan lebih sempit lagi. Karena Adriana akan berada di antara kedua kakaknya yang pasti tak mau kalah untuk tidur di sebelahnya.